Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Khadijah Nursalis, pengajar atau dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum, dan juga pengajar di Makassar bin Ali, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini kita akan belajar mengenai nahwu mustawa ar-rabi', nahwu mustawa rabi' dari kitab Silsilah At-Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah yang biasa digunakan oleh Lipia atau Mahat-Mahat AMCF sebelumnya ya. Oke, kita mulai saja. Kita share. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan atau belajar tentang ad-darsu as-samin atau dars yang ke-8 yaitu tentang tamyiz. Apa itu tamyiz? Nah, sebelum tamyiz itu intinya menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas di lafadz sebelumnya. Ya, atau biasanya kalau di bahasa Indonesia saya mengartikan apanya gitu. Misal contoh dia itu cantik, apanya yang cantik gitu. Oh, ternyata tulisannya bukan wajahnya. Atau misal dia itu cantik, apanya? Akhlaknya. Oh, berarti akhlaknya yang cantik, bukan mungkin bukan fisiknya atau mungkin bukan tulisannya ya. Eh, Sekarang kita coba langsung ke kaidahnya dulu untuk bisa mudah menjelaskan amsilah atau contohnya ini ya. Al-qaidah. Atamis, apa tamis itu? Ismun nakirah yuwaddihu ibhama ismin qablahu au ibhama jumlatin qablahu. Tamis adalah isim nakirah yang menjelaskan ibham. Ibham itu ketidakjelasan. Yang menjelaskan ketidakjelasan atau yang menjelaskan keambiguan isim sebelumnya atau ibhama jumlatin atau ketidakjelasan jumlah sebelumnya. Jadi sebuah jumlah itu kalau masih belum jelas itu maksudnya apa, maunya seperti gimana, kayak tadi kan dia itu cantik, cantik apanya? Orang mungkin pertama akan berpikir adalah cantik fisiknya. Nah, tapi sebenarnya itu masih belum jelas. Setelah kita perjelas, oh ternyata yang cantik itu adalah akhlaknya. Nah, itu baru jelas. Maka sebelum kita jelaskan dengan akhlaknya, maka dia cantik itu masih ambigu, apanya yang cantik. Lalu kita jelaskan dengan kata-kata setelahnya akhlaknya yang cantik. Nah, akhlaknya ini kalau dalam bahasa Arab itu yang menjadi tamyiz. Nah, di nahwu tamyiz ya menjelaskan ketidakjelasan isim atau jumlah sebelumnya. Tamyiz itu ada dua yaitu tamyiz malfud dan tamyiz malhud. Malfud itu yang tersirat atau tersurat ya. Tamyiz malfud adalah waladzi dzukira mumayyiz qablahu. Eh, Tamyiz malfud itu berarti mumayyiznya atau yang ditamyizkan yang tidak jelas ya, yang ingin kita jelaskan itu apanya itu disebut ya. Mumayyiz atau yang ingin kita jelaskan itu dia disebut sebelumnya. Wa minhu tamyizul wazan wal masah wal adat. Yang termasuk tamyiz malfud ya ini berarti dia isim ya bukan jumlah. Nanti kalau jumlah dia berarti yang malhuz ya. Nah, ibhama isim yang tidak jelas isim sebelumnya atau biasa sebut dengan tamyiz malfud itu ada tiga. Pertama wazan itu timbangan berat ya. Atau masahah jarak atau adat angka. Wa tamyizul adat saya tibi tafsil nanti di daras 9 kayaknya itu kita akan mulai belajar tentang adat secara lebih spesifik, secara khusus. Tamyizul wazan wal masahah. Adapun untuk tamyiz wazan dan masahah. Aduh, maaf ya ini. Adapun untuk tamyiz wazan dan masahah, apa hukumnya dalam nahwu? Dia boleh kita nasabkan karena dia sebagai tamyiz. Jadi tamyiz itu kalau di jurumiyah dia masuk mansubatil asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Maka pada dasarnya ketika apa pada dasarnya tamyiz itu hukumnya mansub ya. Dia harus dibaca nasab. Awil jaru bil idhofah atau kita boleh membentuk dia dijerkan dengan cara dimudhof ilaihkan, diidhofahkan. Awil jaru bimin atau dijerkan dengan huruf jer min. Contohnya bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat ya, amsilah yang A yang pertama. Yang A. Ba'a al-fallahu al-yawma tunnan
Syairon. Artinya adalah petani hari ini menjual 1 ton gandum. Sekarang kita coba irobi. Ba'a di sini adalah fi'lul madhi. Ya. Al-falahu berarti dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Al-yawma itu adalah dzaraf. Dzarfuz zaman. Keterangan waktu ya. Tunan ada fi'il, ada fa'il, maka berarti sini adalah sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ul bih, makanya dia mansub. Al-falahu ini kita harokati dhammah ya karena dia marfu. Fa'il itu hukumnya marfu, jadi al-falahu itu marfu, marfu'nya bidhammah karena dia merupakan ismul mufrad. Kemudian tunan, tunan ini maf'ul bih itu hukumnya mansub ya karena dia isim mufrad maka mansubnya tanda nasabnya menggunakan harokat fathah. Tunan di tasydid ya. Tunan. Nah, sekarang syairon. Syairon ini jadi apa? Nah, inilah yang dia menjadi tamyiz. Dia yang menjadi tamyiz. Langsung aja saya tulis. Dia yang menjadi tamyiz. Nah, jadi tamyiz itu ya dia salah satu sebuah posisi kata dalam jumlah dalam bahasa Arab atau di nahwu ya. Dia adalah i'rab gitu. Maka tunan ini kenapa dia hukumnya mansub? Kenapa dia hukumnya mansub? Ya karena dia sebagai tamyiz begitu. Di sini syai' tamyiz itu tadi dijelaskan. Nah ini kan ya jufi an-nasbu. Di sini syairon kenapa dia nasab karena dia sebagai tamyiz. I'rabnya adalah tamyiz. Jadi tamyiz itu memang dia termasuk mansubatil asma seperti saya bilang tadi, maka dia i'rabnya adalah mansub. Mansub karena dia sebagai tamyiz. Nah, di sini mansub bil fathati. Kenapa dia menggunakan fathah? Ya karena isim mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan tamyiz kalau di apa ya di kitab ini di kitab silsilah ini ya itu tamyiz itu seakan-akan tidak hanya sebagai i'rab ya tapi juga sebagai penjelas begitu. Tapi kalau di jurumnya dia secara spesifik dia sebagai i'rab. Maka kalau dia tamyiz berarti dia harusnya mansub begitu. Dia nggak ada pilihan apakah dia boleh al-jaru bil idhofah atau al-jaru bimin. Tapi mungkin sini kayak lebih menjelaskan pilihannya karena kalau dia al-jar bil idhofah dia bukan lagi sebagai tamyiz dalam ilmu nahwu ya. Ingat tamyiz dalam ilmu nahwu. Dia statusnya nggak lagi tamyiz. Maka kalau kita lihat di contoh ini kan autunan min syairin. Autunan min syairin. Hmm. Tadi yang tunan kita sudah tahu sama dengan di atas dia mansub ya. Mansub li'annahu maf'ulun bih. Nah, yang min syairin kalau dalam kita mengikuti kitab silsilah ini ya, dia sebagai tamyiz tapi tamyiznya salah begini aja. Dia tamyiz tapi tamyiznya tuh majrur bimin. Nih. Nah, yang terakhir nih al-jurra bimin. Dia majrur karena dia dijarkan dengan huruf jermin. Nah, majrur dengan huruf jermin. Au tunna tunna syairin. Au tunna syairin. Mana nih? Ini kayaknya yang. Nah, tunna sama kayak di atas. Tunna itu mana? Tunna dia mansub li'annahu maf'ulun bih. Ya. Syairinnya sama seperti yang lihat dijelaskan di sini. Awil jaru bil idofah. Yang kedua ya, awil jaru bil idofah.
Maka syairin ini majrur, ini dia sebagai tamyiz, tapi hukum tamyiznya yang dia tidak anu ya, majrur li'annahu bil idofah begitu saja dah. Karena dia mudhof ilah ya. Mudhof ilah itu kan hukumnya majrur. Oke, jadi saya ulangi, kalau dia tamyiz itu yang definisinya adalah menjelaskan sesuatu yang masih tidak jelas atau masih ambigu ya, maka dia eh, di sini boleh tiga bentuk. Kalian boleh mengat dia dinasobkan, boleh majrur bimin, boleh juga dia majrur bil idofah. Tapi kalau dalam ilmu nahwu sebenarnya yang namanya tamyiz itu pasti mansub. Berarti ini mansub ini bukan karena dia maf'ul bih, jadi dia mansub ya karena dia sebagai tamyiz. Kalau ini juro bimin yang menyebabkan dia majrur itu kan minnya, bukan karena dia tamyiznya. Sama seperti ya kalau yang contoh ketiga juga majrur bil idofah itu yang membuat dia majrur itu karena dia sebagai mudhof ilaih, bukan dia sebagai tamyiznya, begitu ya. Nah, kalau yang pertama itu majrur itu mansub karena dia sebagai tamyiz. Ya. Jadi bukan karena dia maf'ul bih atau apa gitu yang lainnya, tapi memang karena dia sebagai tamyiz maka dia hukumnya mansub gitu. Sama seperti contoh yang lain. Aduh, persen. Zar al-falah hektaron. Ini tunan, satu ton. Yang namanya satu ton berarti ini adalah al-wazan ya. Ini contoh wazan. Misalu tamyizil wazni. Ini contoh yang tamyiz wazan. Sekarang yang kedua, misalu tamyizil masahah, hektar, masahah. Itu kan ukuran ya, ukuran tanah gitu ya. Sekarang misal tamyiz masahah adalah zara al-fallahu, zara al-fallahu hektaron, hektaro qomhin, hektaron qomhan, qomhan. Artinya adalah petani menanam satu hek satu hektar. Kalau komah itu biji gandumnya ya, masih yang belum jadi bulir gandumnya itu, biji gandum. Namanya sama sih syair juga. Nah, zaro'a sekarang kita irobi. Zaro'a itu adalah fi'lul madhi ya. Al-fallahu itu sebagai fa'il ya, fa'il marfu. Oke. Zar al-fallahu hektaron. Hektaron ini maf'ulun bih. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, di sini dia fi'ilnya memerlukan fi'il muta'addi, maka dia memerlukan maf'ul bih. Apa yang dia tanam? Yang dia tanam itu adalah 1 hektar. Maka ini nggak jelas ya. Seharusnya kan yang ditanam itu sebuah barang. Tapi di sini kok dia menjelaskan yang ditanam itu 1 hektar. Berarti kan ini adalah masahahnya. Dia menanam 1 hektar. Nah, apa? 1 hektar ini berupa apa? Maka diperjelas dengan, oh ternyata adalah komhan gitu. Nah, komhan ini dia mansub ya. Dia adalah isim mufrad dan dia bil fathah berarti dia hukumnya mansub. Maka ini dia mansub karena dia sebagai tamyiz. Seperti saya bilang tadi, kalau sebenarnya kalau secara nahu, tamyiz secara istilah nahu itu berarti dia i'rabnya adalah mansub. Oke. Nah, tamyiz ini adalah mansub. Mansub bil fathah yang isim mufrad yang nggak usah diperjelas sepertinya. Nah, atau au hiktaron min komhin. Hiktaron min komhin. Kok au ya. Au hiktaron min komhin sama kayak di atas tadi. Hiktaron dia kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah, min komhin seperti saya bilang kita mengikuti apa yang ada di buku ini ya. Min komhim dia statusnya sebagai tamyiz. Tetapi dia ditamyizkan dengan majrur bi bimin.
dijerkan dengan min. Jadi min komhin kalau di sini kita pilihannya di fathah atau dimansubkan karena dia i'rabnya sebagai tamyiz. Tapi kalau min komhin di sini dia juga tamyiz tapi tidak sebagai i'rab, dia tamyiz sebagai sebuah istilah gitu aja ya. Fungsinya adalah untuk menjelaskan 1 hektar ini apa. Maka diperjelas bahwasanya oh ternyata adalah gandumnya. Tapi di sini i'rabnya bukan mansub, tapi dia dijerkan dengan min. Jadi bukan dijerkan karena tamyiz itu enggak ya, tapi dia dijerkan karena dia dijerkan oleh huruf jer min. Gitu. Au hiktaro komhin. Nah, kalau hiktaro komhin, hektaronya dia sama kayak di atas ya, dia tidak berubah, dia tetap maf'ul bih karena dia sebelumnya ada fi'il dan ada fa'il dan dia sebagai objeknya kan memang dia petani menanam 1 hektar, tapi kan belum jelas 1 hektar apa. Seperti saya bilang tadi, seharusnya yang ditanam itu sebuah barang bukan sebuah jarak begitu kan. Maka untuk memperjelas keambiguan ini 1 hektar apa, maka dikatakan komhin. Kita perjelas dengan lafadz komhin. Tapi di sini dia sebagai tamyiz, tapi i'rabnya bukan mansub, tapi dia majrur bil idhofah. Dia i'rabnya kita jerkan dengan idhofah gitu. Nah, sekarang contoh yang ketiga itu kalau ini tadi misal tamyiz masahah, yang ini misal tamyizul wazan, ini yang masih malfud ya. Maka yang ketiga itu adalah tamyizul adat. Nah, cuma adat nanti secara lebih spesifik akan dijelaskan setelah bab ini ya. Tamyizul adat. Karena ini apa ya, maf'ul bihnya tadi itu apa namanya? Berupa barang ya. Nah, kalau ini kalau yang tadi itu berupa timbangan atau jarak, maka di sini dia berupa angka. Yu'idul falahu 20 hektaran lizira'ah. Yu'iddu al-falahu yu'iddu falahu 20 hektaran lizira'ah. Artinya adalah petani menyiapkan 20 hektar untuk menanam. Sekarang kita i'robi. Yu'idu ini adalah fi'lul a'adda yu'idu fi'lul mudhari'. Dia fi'lul mudhari'. Al-fallahu itu sebagai fa'il ya. Nah, isyrina ini kan kalau yang namanya i'rab itu harus urut ya. Di sini isyrina dulu. Isyrina ini jadi apa? Kenapa dia tiba-tiba majrur? Oh, dia majrur karena dia adalah maf'ulun bih. Maf'ul bih. Mansub kan? Maf'ul bih hukumnya mansub. Mansub bil ya. Gitu. Kenapa bil ya? Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Kenapa dinamakan mulhaq? Jadi kalau untuk angka-angka ini kan dia mirip ya, mirip jamak mudzakkar salim, tapi dia tidak dikatakan oleh para ulama nahwu sebagai jamak mudzakkar salim karena dia namanya mulhaq. Kenapa? Karena mufradnya itu tidak benar-benar mufrad. Kayak misal muslimuna itu kan jamak, mufradnya adalah muslimun. Dan itu benar-benar mufrad kan, satu orang muslim. Tapi kalau lafadz isyruna, salasuna itu isyruna, mufradnya adalah seakan-akan isyrun. Tapi apa isyrun itu mufrad? Enggak kan? Isyrun itu ya angka 10 dan 10 itu bukan mufrad, bukan tunggal, bukan satu gitu. Makanya ulama berkata ini dinamakan mulhaq bijam'il mudzakkar salim atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena saat mufrad dia tidak benar-benar isim mufrad begitu. Sama kayak salasuna, arba'ina bentuk mufradnya adalah arbaun. Tapi apakah arbaun itu mufrad? Jawabannya tidak. Secara arti ya arbaun itu 4 bukan satu dan mufrad itu kan satu ya, tunggal begitu. Maka dinamakan mulhaq ya. Oke, kembali sini. Isyrina hektaron. Nah, hektaron ini kenapa dia mansub? Kan dia hektaron isim mufrad bil fathah, berarti dia mansub. Ini dia mansub. Kenapa dia mansub? Oh, ternyata dia mansub sebagai
tamyiz. Ini yang tadi saya katakan, tamyiz itu sebenarnya dia memang sebuah i'rab ya, dia sebuah kedudukan apa ya, posisi sebuah kata dalam jumlah itu dia jadi apa? Oh, dia jadi tamyiz begitu. Nah, ini karena dia tamyiz maka dia hukumnya mansub gitu. Ya mansubnya bil fathah li'annahu isim mufrad ya. Kalau mau lengkapnya seperti itu. Jadi hiktaron itu dia mansub karena dia sebagai tamyiz. Nah, apa yang membuat dia jadi tamyiz ya? Karena sebelumnya ada adat. Kalau yang di atas tadi komhan, apa yang membuat komhan ini jadi tamyiz? Karena sebelumnya ada hiktaron. Dia dalam masahah, maka ini komhannya dinamakan tamyizul masahah untuk sebagai tamyiznya sebuah masahah atau jarak. Yang syair itu karena tunan, dia mentamyizkan lafaz tunan 1 ton begitu. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi itu keterangan atau penjelasan tentang yang pertama yaitu tamyiz malfud. Nah, sekarang anam asani adalah tamyiz al-malhuz. Tamyiz malhud bahwa tamyiz alladhi wadhi ibhamal jumlah allati qablahu wa hukmuha an-nasbu. Nah, kalau tamyiz malhud itu yang mubham itu hanya satu kata ya atau isim kayak ini tadi hanya kata hektaron, hanya kata tunan, hanya kata isrin. Maka kalau yang tamyiz malhud itu jumlahnya yang ambigu. Ini yang lebih cocok yang tadi contoh awal saya singgung, kamu itu cantik. Apanya yang cantik? Nah, itu kan sebuah jumlah secara keseluruhannya kamu cantik. Kamu tuh cantik dalam hal apanya? Maka itu jumlahnya yang ibham bukan hanya isimnya ya. Nah, jadi kalau tamis malhut itu isimnya yang ambigu. Contohnya apa di sini? Hasunat al-wahah jawan. Sekarang contoh tamyizul malhuz. Contohnya adalah hasunat al-wahat jawan. Artinya adalah lembah itu indah udaranya. Nah, sekarang kita iropi. Hasunat itu adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi, ya kan? Al-wahatu itu sebagai fa'il. Ada fi'il harus ada fa'ilnya. Tidak mungkin ada pekerjaan tidak ada pelakunya. Bahkan ketika pelakunya itu hantu pun itu tetap ada pelakunya kan ya gitu. Nah, di sini al-wahatu itu sebagai fa'ilnya. Apanya sih yang bagus? Oh, al-wahah, lembah ya. Jawan. Nah, sekarang jawannya. Apakah dia jadi maf'ul bih? Nah, sekarang saya tanyakan, apakah hasunat itu muta'addi atau lazim? Apakah hasunat memerlukan objek, memerlukan maf'ul bih, atau dia tidak memerlukan objek atau tidak memerlukan maf'ul bih? Jawabannya hasunat itu adalah fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim itu berarti dia tidak memerlukan maf'ul bih. Maka jawan itu bukan sebagai objek atau bukan sebagai maf'ul bih. Ya, sebenarnya sama kayak dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang dia memerlukan objek, ada yang tidak kan. Seperti contoh, saya mandi, itu tidak ada objeknya. Tapi kalau saya memandikan anak, maka itu ada objeknya. Apa objeknya? Yaitu si anak gitu. Saya memandikan anak, anak itu yang sebagai objek. Itu kalau saya mandi, itu tidak ada objeknya. Sama seperti ini, jawan itu dia tidak memerlukan maf'ul bih ya. Hasunat maaf, hasunat itu tidak memerlukan maf'ul bih. Maka jawan itu mansub bukan karena dia maf'ul bih. Terus dia mansub karena apa? Karena dia sebagai tamyiz gitu. Lebih tepatnya dia adalah tamyiz malhuz. Karena dia tamyiz, maka hukumnya adalah mansub itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, tamyiz itu kalau dalam jurmiyah, dalam kitab Nahu Turos, tamyiz itu adalah sebuah posisi yang hukumnya mansub. Maka jawan ini kenapa dia mansub? Ya karena dia sebagai tamyiz. Itu aja. Ya. Kemudian contoh keduanya, fajjalallahu sohra uyunan. Artinya Allah, fajar itu kayak mengeluarkan ya. Mengeluarkan gurun apa ya? Apa sumber airnya. Saya bingung kalau ini. Soalnya kalau mau simpel Allah mengeluarkan sumber airnya gurun. Cuma di sini emang modelnya dibuat dia ingin ada tamisnya ya. Fajaro adalah fi'lul madhi ya. Allah sebagai fa'il, as-sohra sebagai maf'ulun bih.
Ya, sohronya sebagai maf'ul bi, ada fi'il, ada fa'il. Allah mengeluarkan. Kok mengeluarkan berarti ada yang dikeluarkan dong gitu. Nah, tapi yang dikeluarkan ini gurun loh. Gurun, emang gurun bisa dikeluarin. Maka diperjelas. Berarti kan nggak jelas nih. Kok bisa sih gurun itu dikeluarkan? Ternyata di sini diperjelas. Yang dikeluarkan itu adalah uyunan, sumber mata airnya, bukan pasirnya dikeluarin lagi kah atau apanya, tapi ternyata sumber mata airnya. Nah, uyunan ini kan mansub ya, dia adalah jamak taksir, bentuk mufradnya adalah ainun, jamaknya uyunan. Di sini dia adalah jamak taksir mansub ya, ada dia dipakai fathah berarti hukumnya mansub. Nah, kenapa dia mansub? Apakah maf'ul bih kedua? Jawabannya tidak. Karena fajaro bukan termasuk fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Tidak. Maka uyunan itu masuk karena dia sebagai tamyiz sama kayak tadi. Karena dia sebagai tamyiz maka hukumnya adalah mansub. Begitu. Ya. Nah, jadi saya ulangi, tamyiz itu dia adalah sebuah posisi kata dalam jumlah ya. Kalau dalam nahwu, dia bisa, atau kalau secara definisi lebih tepatnya adalah isim nakiroh. Lihat dari tadi dia berupa isim nakiroh, dia bukan ma'rifah ya, tidak ada alif lam. Maka tamyiz memang dia harus berupa nakiroh. Adalah isim nakiroh yang menjelaskan ketidakjelasan isim atau jumlah sebelumnya. Kalau yang tidak jelas itu adalah isim, maka dinamakan tamyiz malfuz. Nah, tamyiz malfuz ini ada tiga ya. Tamyiz malfuz ada tiga, bisa dia berupa wazan, timbangan. Contohnya ini tunan, 1 ton. Apanya yang 1 ton? Maka diperjelas dengan lafaz syairon. Kalau tunan dia mansub karena maf'ul bih, maka syaironnya mansub karena sebagai tamyiz. Nah, itu bisa kalian kalian boleh berkata tunan syairon atau tunan min syairin atau tunna syairin. Ini bebas ya. Cuma yang dua contohnya ini yang pakai bin atau yang sebagai mudhof ilaih sebenarnya tuh dia tamyiz secara apa ya, kayak fungsinya aja, bukan sebagai i'rab nahwunya. Kemudian tamyizul masahah. Sah-sah itu jarak ya. Contohnya sini adalah 1 hektar, kan itu berarti luas ya, bukan sebuah berat gitu. Maka mumayiznya atau bisa ditamyizkan dengan tamyiz begitu ya. Nah, seperti saya bilang tamyiz itu hukumnya mansub, maka komhan ini dia masuk karena dia sebagai tamyiz gitu. Atau dia bisa berupa adat, yang tidak jelas itu adalah ada 20 apa ini gitu. Oh, ternyata 20 hektaron. Nah, hektaron di sini dia maf'ul bih karena dia sebagai tamyiz. Itu yang isim sebelumnya yang tidak jelas, maka namanya tamyiz malfud. Nah, selanjutnya yang ibhama jumlatin, jumlahnya nggak jelas, maka itu dinamakan tamyiz malhuz, pakai ha ya. Jumlahnya secara keseluruhan itu tidak jelas, maka diperjelas dengan tamyiz gitu. Sekarang kita lihat latihan soalnya. Oh, sepertinya ini dia langsung ke ini ya, ke mana? Langsung ke adat. Maka sebelum ke adat, ini kan udah dari selanjutnya, berarti sini saya akan mana? Kita langsung loncat aja. Kita loncat yang bab adat. Nah, ini tadrib sani akmil kula jumlah mayati bitamyiz munasib. Ini contoh yang dia tidak lebih berkaitan dengan tamyiznya, bukan yang spesifik adatnya ya. Hasoda al-falahu hektaron. Falah petani, hasoda tuh kalau nggak salah panen ya. Petani memanen 1 hektar. 1 hektar apa? Maka di sini kalian boleh bilang komhan boleh, ruzan boleh, ruz itu nasi ya. Atau syairon boleh, atau tufahatan boleh. Berarti 1 hektar pohon apel gitu misal. Satu hektar tuh isinya pohon apel semua, nah itu dipanen semuanya ya. Di sini ingat diisi dengan tamyiz. Kalian boleh, karena ini hektaron, hektaron itu adalah masahah, maka kalian boleh menjawab dengan 3 versi. Boleh kalian menjawab dengan versi mansub karena tamyiz, atau majrur bimin, juga boleh majrur bil idofah gitu. Ba'at tajiru tunan. Tunan itu dia adalah wazan, berarti dia termasuk tamyiz malfud. Berarti dia ada 3 model juga jawabannya ya. 1 ton apa? Menjual 1 ton pakaian bekas misal. Nah, apa bahasa Arabnya pakaian bekas? Atau sauban, misal dia jual bajunya kiloan gitu kan, bukan bergantung model. Maka sauban boleh min saubin, boleh tunna saubin, seperti itu. Sama seperti yang nomor 1, karena dia tamyiz malfud, berarti jawabannya bisa 3 versi. Boleh dia mansub, boleh majrur bimin, atau majrur bil idofah.
Ishtara itu salah satu. Nah, ini tiga ya. Ini adat. Ini mungkin saya skip dulu karena sebenarnya adat itu tidak semuanya setelahnya itu harus berupa tamyiz ya. Bila dina arbah nanti juga itu akan saya terangkan kalau sudah kita bahas. Selanjutnya yang ini tadrib salis. Bayin atamis al-malfut wa tamis al-mahfud. Jelaskan mana tamis malfut dan mana tamis malfut. Sebenarnya ini mudah ya. Tinggal kalian lihat kalau dia tamis malfut berarti kalau enggak wazan masahah adat. Kalau enggak berat ukuran apa luas gitu atau dia angka. Nah, kalau dia jumlahnya yang ambigu berarti dia termasuk malhut. Tobat al-wahah jawan. Ini tidak ada wazan, tidak ada masahah, berarti dia malhud. Al-manajim allati fi biladina aktarul manajim zahaban. Nah, di sini juga tidak ada masahah atau wazan ataupun adat, berarti dia malhud. Rabba al-falahu khamsata asyara baqaratan. Di sini ada khamsata asyar, ada adat, berarti dia malfuz. Dan seterusnya, silakan jawab sendiri ya. Selanjutnya ar-rabi, hawil fa'il fi kulli jumlah ya'ti ila tamyiz. Nah, fa'il dirubah jadi tamyiz. Maksudnya gimana? Oke, perhatikan tadrib rabi. Salah. Tadrib ar-rabi. Tadrib rabi di situ zada samarul hadikoh. Artinya adalah buah kebun bertambah. Nah, ini fiilnya saya terjemahnya di belakangnya atau boleh juga telah bertambah buah di kebun gitu ya, buah kebun. Nah, perintahnya adalah kalian rubah fa'il menjadi tamyiz. Oke. Kita iropi dulu berarti. Zada adalah fi'lul madhi. Tamaru itu sebagai al-fa'il. Ya kan? Al-hadiqah itu sebagai mudhaf ilaih ya. Dia bukan maf'ul bih kan karena zada bertambah dia adalah fi'il lazim, dia tidak memerlukan maf'ul bih dan di sini ini hadiqah bukan maf'ul bih dan ini dia mudhaf ilaih, buahnya kebun gitu kan. Telah bertambah buah-buah yang di kebun maksudnya gitu. Nah, fa'ilnya disuruh ubah ke tamyiz. Jadi fa'ilnya siapa dong? Nah, akhirnya seperti ini. Zada karena fa'ilnya dibuat tamyiz, kan ini hanya ada dua kata ya, kalau enggak samar hadikoh. Berarti hadikohnya kita majukan. Hadikoh. Zada al hadikoh. Nah, hadikoh mu'annas berarti dia harus kasih tak untuk menunjukkan fa'il mufrad mu'annas. Zadat. Begitu. Zadat al hadikotu. Telah bertambah kebun. Nah, apa yang bertambah? Akhirnya si fa'il yang tadinya fa'il kita rubah menjadi tamyiz. Samaron. Nih, salah ya mestinya ini dulu. Nah, samaron. Nah, kalau seperti ini irobnya zadat adalah fi'lul madhi, al hadiqatu itu fa'il ya. Lalu samaron ini yang sebagai tamyiz. Nah, tamyiz karena dia tamyiz dia tidak ditamyizkan dengan jurobimin atau bil idofah, majrur bil idofah maka ini dia ya masuk itu. Jadi kalian kerjakan contoh-contoh lainnya ya mulai 2 sampai 6 ini failnya ketika dia berubah menjadi tamyiz maka yang mudhof ilaihnya itu maju dia menjadi fa'il. Ketika mudhof ilaihnya maju menjadi fa'il akhirnya mau nggak mau si yang tadinya fa'il dia mundur jadi tamyiz. Berlaku juga dengan yang hawil maf'ul bih fi kulli jumlah ila tamyiz sama kayak tadi zadallah thimarul ahsanul khuluqal insan. Ini bedanya hanya fi'il-fi'ilnya dia memerlukan maf'ul bih ya. Maka yang tadinya maf'ul bih itu dia dimundur yang mudhof ilaihnya jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya kalau ditaruh ke belakang dia bukan jadi mudhof ilaih tetapi dia menjadi tamyiz. Maka ahsanallah. Ahsanallahu Ahsanallahu khuluqal insan ya.
Yang tadinya ahsana itu fi'lul madhi, Allahu sebagai fa'il, khuluqa sebagai maf'ulun bih, al-insan, maka di sini dia tadinya mudhafun ilaih. Tapi karena kita disuruh merubah maf'ul bihnya jadi tamyiz, maka ini saya copy paste aja ya biar cepat nggak perlu ngulang. Enggak, saya tulis dulu. Berarti ahsanallahu al-insana khuluqan. Ahsana adalah fi'lul madhi, ya. Allahu fa'il, al-insana maf'ulun bih. Nah, al-insan khuluqannya. Khuluqannya berarti jadi apa? Dia menjadi tamyiz. Nah, begitu. Ya. Kalau yang lainnya ini mungkin kayaknya tinggal suruh cari aja, silahkan dijawab sendiri ya. Ini tentang adat, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian semoga bermanfaat dan bisa dipahami materi kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.